Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas politik dan peradaban Islam abad pertengahan. Dalam hal ini tokoh ilmuwan yang muncul pada abad pertengahan adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Kita semua tahu bahwa abad pertengahan ini adalah masa-masa kemunduran peradaban Islam yang berawal oleh runtuhnya kerajaan atau dinasti Abbasiyah pada abad ke-12, sehingga muncul abad pertengahan dengan berbagai problema yang telah dialami. Nah, Ibnu Taimiyah ini mempunyai pemikiran politik bahwa eksistensi negara dan eksistensi kepala negara merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan perpolitikan dalam suatu kerajaan. Sedangkan Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran bahwa eksistensi kepala negara adalah untuk pelaksanaan syariat Islam, dalam hal ini membuat kebijakan yang nantinya akan diberlakukan oleh semua rakyatnya. Ciri umum pemikiran politik abad pertengahan berangkat dari, yaitu menurut Munawir Syadali, sistem pemerintahan pada abad pertengahan ini masih mempertahankan status quo atau menyandarkan tidak banyak berubah dari abad klasik sebelumnya dan berdasarkan landasan khilafah atau satu arah hanya dari pemimpin untuk rakyatnya, bukan atau tidak menerima kritikan, evaluasi usulan dan sebagainya. Pemerintahan di sini atau pemikiran politik ini juga masih dipengaruhi oleh berbagai pemikiran Yunani, yaitu eksistensi masih dipertahankan dan tidak menutup diri untuk mengambil kebudayaan baru dan kebudayaan lama yang masih bisa digunakan. Selanjutnya adalah fenomena politik pada abad pertengahan. Nah, fenomena politik ini sangat unik ya tentunya, karena abad pertengahan ini merupakan abad yang unik, sebab dari dinasti Abbasiyah, dari satu dinasti terbesar pada abad klasik yang rentang berkuasanya sangat panjang, kebetulan atau telah runtuh dan masuk pada masa abad pertengahan ini juga mengalami problema yang signifikan, yang diawali dengan kekuasaan Islam terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan kecil dan juga ada yang besar nantinya yang akan kita bahas. Juga terdapat dunia barat yang bangkit dengan propaganda revolusi gerejanya, sedangkan dunia Islam masih sibuk dengan mengurusi tentang kekuasaan di kerajaan masing-masing, di wilayah masing-masing, sehingga para ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam tidak banyak bermunculan dan tidak banyak pemikiran baru yang menghiasi abad pertengahan. Nah, di sini ada 3 kerajaan besar dalam abad pertengahan, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mongol. Kerajaan Turki Utsmani berada di wilayah Turki dengan kisah atau fenomena yang besar, yaitu ekspansi di Konstantinopel dan dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, suatu pencapaian besar pada abad pertengahan yang bisa menguasai Konstantinopel. Setelah itu adalah kerajaan Safawi yang berada di Persia. Ini juga mengalami kemajuan dan kemunduran tentunya, dan tidak jauh berbeda dengan kerajaan Mongol, kerajaan yang termasuk besar yang menghiasi sejarah peradaban pada abad pertengahan dengan wilayah kekuasaan di India tentunya. Nah, demikian sekilas tentang perpolitikan pada abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-12 Masehi sampai 18 Masehi. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.